Selamat siang anak-anak. Siang, Selamat Bu. siang, Bu. Siang, Bu. Teman-temannya Siang, Bu. yang hadir cuma ini. Yang lainnya ini kemana? Ibu absen terlebih dahulu ya sebelumnya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mohon untuk Yahya dipimpin doa ya. Sebelum pembelajaran dimulai, doa supaya keyakinan dan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Sudah ya. Ibu absen terlebih dahulu ya. Amalia Halisa Almas, Hadir. Amar Tafi Maulana, langsung Tidak ada ya, Ibu. Amar. Andika, Amar Rafi nggak ada ya, Ibu. ya. Andika Nugraha Utomo, Hadir, Bu. Anissa Retno Budiarti, belum. Kunti Elok Syakuro, Hadir, Bu. Leni Ardia, Hadir, Bu. Maulana Pradana, belum. Ilham Ramadan. Untuk yang belum hadir, yang belum join tapi nantinya hadir, dimohon untuk menuliskan nama sama nomor absen di kolom komentar ya. Yang lainnya juga biar nanti memudahkan kita dalam melakukan absensi. Hari ini kita akan membahas mengenai indeks harga dan inflasi. Sudah ya, kita mulai ya. Baik, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai indeks harga bersama saya dan yang kedua inflasi bersama Bu Fitri. Sebelum itu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini apa aja sih, Bu? Nah, ini yang pertama kita bisa mendeskripsikan tentang indeks harga. Yang kedua, menjelaskan macam-macam metode perhitungan angka indeks ataupun indeks harga. Yang ketiga, menyebutkan definisi inflasi, jenis-jenis inflasi, menghitung laju inflasi, dan juga menunjukkan pihak-pihak yang diuntungkan maupun dirugikan akibat adanya inflasi. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Apa itu indeks harga? Mungkin kalian pernah dengar atau mungkin pernah membaca sebelumnya. Apa itu indeks harga? Ada yang mau berargumen, silahkan. Indeks harga adalah suatu ukuran statistik yang menyatakan perubahan harga yang terjadi dari satu periode ke periode berikutnya. Iya, betul. Jadi, next ya, Bu. Karena di sini tampilan saya enggak terlihat PPT-nya, jadi saya membuka laptop. Ya. Jadi, pengertian indeks harga adalah angka yang dapat dipakai untuk memperlihatkan perubahan mengenai harga-harga barang, baik untuk satu macam barang atau berbagai macam barang. Atau dengan kata lain, indeks harga biasanya juga dapat dikatakan sebagai daftar harga saat ini dibandingkan dengan harga sebelumnya menurut presentase untuk mengetahui naik turunnya suatu harga barang. Itu untuk pengertian indeks harga. Dalam slide dapat ditarik kesimpulan bahwa indeks harga mengacu pada perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang akan dihitung atau biasa kita sebut tahun ke N dengan harga rata-rata pada tahun sebelumnya atau tahun ke 0 ya biasanya kalau di rumus. Nanti kita juga akan membahas perhitungannya. Itu untuk pengertian indeks harga. Next, selanjutnya. Mengapa perhitungan indeks harga dibutuhkan? Ya, Kak. Ya, silahkan yang mau berargumen. Siapa namanya? Sebutkan nama sama nomor absen. Saya jelas Kirana di absen 35. Salsabila 35 ya, silahkan.
Tujuannya itu sebagai pedoman untuk melakukan perbandingan harga dari waktu ke waktu. Terus untuk mengikut perkembangan ekonomi secara umum dan sebagai perkembangan perdagangan pada periode tertentu dan sebagai dasar penetapan gaji termasuk gaji untuk mengubahnya. Sudah Kak. Ya, betul. Jadi itu beberapa yang disebutkan oleh Salsabila tadi sudah benar. Beberapa alasan ataupun kegunaan dari indeks harga itu sendiri. Jadi dengan indeks harga di sini merupakan salah satu hal yang paling penting dalam suatu perekonomian secara global ya. Karena dengan indeks harga itu sebagai salah satu indikator pengukuran kegiatan perekonomian secara umum. Jadi, dengan adanya indeks harga, kita dapat mengetahui kegiatan perekonomian yang sedang terjadi atau yang sedang tren, yang menjadi tren dalam sebuah perekonomian. Selanjutnya, adanya indeks harga juga dapat dijadikan sebagai rujukan bagi para pedagang untuk menentukan harga barang sekaligus penentuan jumlah barang. Itu merupakan fungsi ataupun kegunaan dari adanya indeks harga. Sudah paham sampai sini? Paham, Bu. Baik. Next, selanjutnya jenis-jenis indeks harga. Ada 3. Ada indeks harga konsumen, indeks harga produsen, dan juga ada indeks harga petani. Yang mau untuk pengertian dari indeks harga konsumen siapa? Silahkan sebutkan nama dan nomor absen. Saya Bu Andika, Bu. Andika absen berapa? 3. Ya, silahkan. Lihat perubahan harga pada barang eceran di pasaran yang dikonsumsi oleh konsumen dalam jangka waktu tertentu. Ya, jadi IHK merupakan menunjukkan perubahan harga barang eceran di pasaran. Harga barang eceran di pasaran yang dikonsumsi oleh konsumen dalam jangka waktu tertentu. Nah, biasanya harga barang yang dijadikan acuan dalam menetapkan indeks harga itu ada 4, diambil dari 4 data kelompok, ada dari makanan, perumahan, aneka barang maupun jasa. Jadi ada 4 ya. Selanjutnya ada indeks harga produsen. Nah, untuk indeks harga produsen merupakan perbandingan ataupun perubahan harga barang atau jasa yang dibeli oleh produsen. Nah, barangnya ini bisa berupa barang jadi maupun barang setengah jadi. Yang terakhir ada indeks harga petani. Untuk indeks harga petani lebih berfokus pada harga yang harus dibayar maupun yang harus diterima oleh petani. Itu untuk indeks harga petani ya. Jadi apa yang harus dibayar dan apa yang harus diterima oleh para petani, ada yang tahu? Jadi untuk indeks harga yang harus dibayar oleh petani itu berupa sejumlah harga untuk melakukan suatu proses produksi, untuk membeli faktor-faktor produksi seperti pupuk, lalu apalagi biasanya bibit, seperti itu. Lalu indeks harga yang diterima oleh petani berupa apa? Berupa sejumlah harga perkiraan dari hasil penjualan atau hitung indeks harga. Yang pertama ada agregatif tertimbang sederhana. Ini ada 2 ya. Ada 2 agregatif tertimbang sederhana dan agregatif tidak tertimbang. Untuk yang tidak tertimbang nanti perhitungannya lebih simpel. Yang pertama agregatif tertimbang sederhana di sini rumusnya IA sama dengan sigma PN dikali W dibagi sigma PO dikali W
dikalikan 100%. Dengan A adalah indeks harga yang akan ditimbang, PN adalah harga ataupun nilai yang akan dihitung angka indeksnya, dan PO adalah harga pada tahun dasar atau tahun sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan. Dan W adalah faktor penimbang. Kita lanjut ke contoh aja ya, biar paham. Nah, ini contoh soal. Ada macam-macam barang, di situ ada barang A, B, C, D, dan juga barang E. Dengan harga pada tahun 2003 yang dijadikan sebagai tahun dasar atau PO, itu ya sudah terlihat ya di slide kalian, ada 200, 300, 500, 100, dan 200. Dan juga harga pada tahun 2004 atau PN yang akan dihitung angka indeksnya dengan harga 300, 350, 500, Rp50 dan Rp300. Weight atau faktor penimbangnya di sini ada 5, 10, 20, 5, dan 10. Nah, cara pertama di sini kita kalikan terlebih dahulu N dikalikan W. PN-nya tadi tahun berapa? PN tahun yang akan dihitung angka indeksnya. Tahun berapa? 2003 apa 2004? PN-nya adalah tahun 2004. Sedangkan P0 pada tahun 2003. Kita hitung terlebih dahulu ya. PN dikalikan W ada Rp300 dikalikan 5, hasilnya 1.500. Selanjutnya, harga barang B, Rp350 dikalikan 10 menjadi 3.500. Kalau sudah, kita tinggal memasukkan ke dalam rumus. IA sama dengan sigma PN dikalikan W dibagi sigma PO dikalikan W dikalikan 100% sama dengan 18.250 dibagi 16.500 dikalikan 100%. Hasilnya berapa? 110,61%. Paham enggak? Ada yang ditanyakan? Paham semua? Paham. Ini ada jenis-jenis dari agregatif tertimbang sederhana. Ada 3 metode. Sebenarnya ada banyak ya, tapi yang akan Ibu jelaskan di sini ada 3 yang biasanya muncul. Ada metode Least Payers, ada metode Pasce, dan juga ada metode Marshall-Edwards. Ada 3. Rumusnya untuk yang Least Players, ini nanti ada latihan soal yang harus kalian kerjakan ya untuk ketiga metode ini. Selanjutnya, agregatif tidak tertimbang. Ini lebih sederhana nak daripada yang sebelumnya. Jadi dia hanya membandingkan harga pada tahun ke harga yang tahun ke N dan harga pada tahun sebelumnya. Dengan rumus IA sama dengan sigma PN dibagi sigma PO dikalikan 100%. Mudah ya ini ya. Nah ini, ayo dicoba. Ayo coba kalian menghitung sebentar aja. Ini sudah diketahui, sigma PN-nya sudah diketahui sebesar 1.300, sigma PN-nya ada 1.500, dan sigma PO ada 1.300. Tinggal dikalikan 100%. Ayo, siapa yang mau menjawab? Sebut nama dan nomor absen. Berapa mudah loh nak ini. Tinggal
dibagi dan dikalikan 100. Ayo Ibu kasih waktu 2 menit. Dicoba dulu, dikerjakan. Yang sudah menghitung, ketemu berapa jawabannya? Saya, Bu. PPT-nya nggak ada. Ya, silakan. Dari soal Siapa tadi yang mau menjawab? Renata, Renata, absen berapa? 31. Berapa jawabannya? Gak apa-apa salah, ta, Bu. Apa? Kalau salah nggak apa-apa, ta. Nggak apa-apa, kan belajar. Kalau salah nanti dibahas bersama-sama. Biar semuanya paham. 115,3. 115,3%. Iya. Ada yang jawabannya selain 115,5? 0,3, Bu. Oh iya, mohon maaf, 0,3. Ada yang mungkin punya jawaban lain saya, atau semuanya sama? Bu. Iya. Siapa nama nomor absen? Andika Nugraha Utama, nomor absen 03. Iya. Andika, berapa? Ketemunya berapa persen? Ketemunya 1.300 dibagi 1.500, Bu. 1.300 dibagi 1.500. 500. Jadi 0,86 dikali 100. Jadi 0,86%. 0,86%. Kita bahas terlebih dahulu ya. Rumusnya sigma PN dibagi sigma PO dikalikan 100%. Berarti 1.500 dibagi 1.300 dikalikan 100%. Yang benar tadi jawabannya siapa? Jawabannya Renata. 115,3%. Itu jawabannya ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sama Bu Fida. Terima kasih atas waktunya. Dan jangan lupa istirahat. Terima kasih.